Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ya, kembali lagi di pembahasan Tryout 2 ya, bersama Kak Aji. Oke. Kali ini kita akan membahas soal kelas 9 10 dari nomor 21 sampai 25. Next, langsung saja ke nomor 21. Oke. Beberapa buah Beberapa kubah beberapa kubah berbentuk setengah bola di suatu masjid memiliki total diameter 28 meter. Oke ya, jadi di sini total diameternya 28 meter. Nah, informasinya kita tuliskan ya, ada yang besar, ada yang kecil ternyata. Ada 5 kubah dengan perbandingan diameter kubah yang besar sama dengan 4 kali diameter kubah yang kecil. Jadi ada 5 kubah ya, perbandingan yang besar itu 4 kali diameter yang kecil. Nah, karena perbandingannya yang besar itu satu, eh, dibanding dengan 4 kali diameter yang kecil itu sama ya, maka kita asumsikan, oke ya, asumsikan kalau kubahnya yang kecil itu ada 4 dan kubah yang besar itu ada satu. Oke ya, agar sesuai atau lebih mudah kita cek dulu. Nah, total diameternya adalah 28 meter. Maka kalau kita tuliskan diameter yang besar tadi satu ya, kemudian diameter yang kecilnya ada 4, maka diameter besar ditambah 4 kali diameter yang kecil sama dengan 28. Sehingga kalau kita tuliskan ya, diameter besar itu 4 kali diameter kecil, nah maka diameter yang kecil itu adalah 28 dibagi 8 ya, sama dengan 7/2. Nah, karena diameter yang besar itu 4 kali dari diameter yang kecil, maka diameter yang besar adalah 14. Oke ya. Yang dicat, yang tidak dicat ternyata informasinya dua kubah kecil. Tidak selesai dicat. Itu ya. Artinya yang dicat adalah satu kubah besar dan dua kubah kecil. Nah karena kubahnya ini berbentuk setengah bola ya, maka luas setengah bolanya itu kalau kita perhatikan, luas setengah bola adalah setengah dikali 4pi dikali R pangkat 2 sama dengan setengah dikali pi dikali diameter kuadrat. Diameter kuadrat dari mana? Nah, 4 kali R pangkat 2 itu adalah sama dengan 2 kali R pangkat 2 ya. 2 kali R dipangkatkan 2. Oke, 4 R pangkat 2 itu setara dengan 2R kita pangkatkan 2. Sedangkan 2R itu sama dengan diameter. Maka diameter kita pangkatkan 2. Oke. Nah, luas yang dicat itu adalah setengah kali pi dikali diameter yang besar kuadrat ditambah 2 kali yang kecil. Nah, yang kecil adalah 2 dikali setengah dikali pi dikali diameter kecilnya dikuadratkan. Oke, diameter besarnya adalah 14 kuadrat. Oke ya. Dan yang kecil adalah 7/2 kuadrat. Nah, ini kita jumlahkan, kita tambahkan dengan 2 kali diameter kecil kuadrat. Hasilnya 14 kuadrat ditambah 2 kali 7/2 dikuadratkan. Karena 14 dan 7/2 adalah kelipatan 7, maka kita gunakan pi-nya 22/7 ya. Setengah kali 22/7 kali 441/2. Hasilnya adalah, hasilnya, 346,5 meter persegi atau yang D. Next, nomor 22. Perhatikan gambar ini ya. Nah, sama seperti di soal yang nomor 11 sampai 20, ini lebih besar. Oke, perjalanan rute ya dari rumahnya Aji yang disimbolkan titik A ke rumah Bagas yang disimbolkan titik B. Nah, kemudian di tengah-tengah di sini juga ada titik K, M, N, dan R. Itu mewakili yang K-nya adalah kantor pos, M-nya masjid, N-nya adalah kebun nanas, R-nya adalah rumah sakit.
Banyak rute yang dapat ditempuh dari Aji ke rumah Bagas, namun tidak boleh melewati kebun nanas atau rumah sakit ya. Jadi tidak boleh lewat kebun nanas dan juga tidak boleh lewat rumah sakit. Oke. Tapi harus melewati salah satu dari masjid atau kantor. Ya, jadi melewati salah satunya dari masjid atau kantor. Yang pertama kalau misalkan dari rumah Aji melewati masjid. Nah, dari Aji melewati masjid, rumahnya Aji melewati masjid, maka nah yang lewat kantor pos dan yang dari bawah itu kita tutup. Oke ya. Karena tidak boleh melewati rumah sakit dan kebun nanas, maka jalan yang dari rumah sakit dan kebun nanas juga kita tutup. Caranya sama, dari A ke kanan ini adalah satu ya, sebentar. Oke, ini satu, bentar. Oke, dari A ke kanan adalah satu, ini satu dan satu ya. Dari A ke atas satu. Untuk titik yang ini, itu adalah dari kiri ke kanannya ya. Dari kiri dan dari bawah, yaitu dua. Titik yang setelahnya dua adalah tiga. Dari dua ditambah satu. Kemudian ke M-nya adalah 3 tambah satu 4. Kemudian ke kanan ini 4 4 dan 4. Ke atasnya 4 ini 4 dan 4. Setelahnya 4 dan 4, sebelah kanan sini serong, ini adalah 8. Samping kanannya 8, 8 ditambah 4 adalah 12. Samping kanannya 12, 12 ditambah 4 adalah 16. Di atasnya 8, ya, karena dari kiri dan bawah itu adalah 12. Atasnya 12 adalah 16. Naik atasnya 16, ini tidak ada yang dari lain-lain kecuali dari bawah tetap 16 dan 16. Oke, di samping kanannya 16, oke ya, ini adalah 16 juga. Sebelah kanannya lagi ini adalah 32. Oke, di antara 16 dan 16 ini adalah 32 ya. Sebelah kanannya 32 adalah 64. Kita lihat ke yang paling atas. Sebelah kanannya 16 dan atasnya 32 adalah 48 dan ini adalah 112. Oke, kalau dari rumah Aji ke rumah Bagas melewati masjid ada 112. Next, yang kedua melewati kantor pos. Nah, gambarnya sama. Kita tutup dulu dari eh, jalan yang menuju masjid. Nah, jadi hanya bisa jalan ke titik K, dari A ke titik K. Kemudian yang kedua, kita juga tidak boleh melewati R dan tidak boleh melewati N. Maka jalan yang rute melewati R atau dari R dan rute yang melewati N atau dari N kita tutup juga. Nah, begini. Nah, caranya sama, oke ya. Dari A ke kanan ini satu, A ke atas satu ya. Oke. Atasnya satu, di sini ini adalah dua, atasnya lagi tiga, atasnya lagi empat. Titik K-nya 4. Oke ya. Selanjutnya sebelah kanan K, karena tidak ada arah lain, maka ini tetap 4 dan sini tetap 4. Dan kemudian atasnya 4, ini juga 4, 4 dan 4. Oke. Serongnya K di atas diagonal ini 8. Sampingnya 8 ini adalah 12. Sampingnya lagi 16. Ke kanan lagi di sini 16, ke kanan lagi di sini 16. Oke ya. Naik di atasnya 8, ada 4 dan 8 maka 12, di atasnya 12, ada 4 dan 12 maka 16. Kemudian kita lihat 16 yang sebelah kanan bawah, sebelah kanan ya, agak ke tengah. Di atasnya 16 karena tidak ada titik lain maka ini 16. Atasnya 16, dari 16 dan 16 32. Di tengah-tengah sini 32. Di paling kanan ini adalah 48, atasnya 32 dan 32 adalah 64. Jadi nilai B-nya juga 112. 64 ditambah 48.
Maka total rutenya adalah 112 tambah 112, yaitu 224. Next, kita lanjut ke nomor 23. Oke, diketahui ABCD adalah jejer genjang dengan MN sejajar dengan EF, sejajar dengan HG, sejajar dengan OP. Oke ya, semuanya seperti itu. Nah, kalau ini jajar genjang, kita bisa buat garis bantu ya. Kita buat garis bantu dari A ke C, ini juga akan pasti sejajar. Oke ya, A ke C sejajar ya. Kemudian kita juga buat dari B ke D. Ini pasti nanti sejajar dengan eh, HE ya atau EH. Kemudian sejajar dengan PM, sejajar dengan ON dan GF atau FG. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Oke. Karena yang ditanya adalah EH per BD, misalkan EH ini sama dengan X, MN sama dengan Y ya. EH per BD itu adalah X per 3X. Begitu ya. Karena itu sejajar semua, maka perbandingannya ini adalah A, misalkan ini A, kemudian ini B, ini B, ini B. Perbandingan dari kesebangunan ya. Kesebangunan. Sehingga kalau kita misalkan punya suatu segitiga ya, kemudian ada sisi yang sejajar, ingat ini sejajar. Oke, di sini A per ini ya, B, kemudian ini M, dan ini N. Perbandingannya adalah dibagi A plus B ya. Oke. A dibagi dengan A plus B itu sama dengan M dibagi dengan N. Sehingga kalau kita punya EH dibanding dengan BD itu adalah sama dengan A dibagi 3A atau X dibanding dengan 3X ya. Oke. MP per BD juga 2X per 3X. MN per AC berarti Y per 3Y. EF per AC 2Y per 3Y. Maka kita bisa tuliskan sederhanakan sepertiga tambah 2 per 3 tambah sepertiga tambah 2 per 3. Jawabannya adalah 2. Selanjutnya di nomor 24, di suatu negara, oke ya, ini adalah di negara Konoha. Oh benar, di negara benua suci ya. Benua suci. Wah, terdapat aturan dalam penulisan plat nomor yaitu HH, AAA, HA. Ada spasinya ya. Di mana H merupakan huruf dan A merupakan angka. Catatan di sini, huruf paling depan merupakan huruf vokal. Ya, huruf paling depan merupakan huruf vokal. Huruf yang lainnya harus konsonan. Sedangkan untuk AAA, untuk 3A itu merupakan bilangan ganjil. Ya, AAA merupakan bilangan ganjil dengan angka ratusan genap. Oke ya, angka ratusan genap, bukan nol. Oke ya, serta angka pada HA merupakan kelipatan 3. Oke. Di sini tidak ada keterangan kalau harus berbeda, maka boleh dianggap kalau misalkan ada yang sama. Oke ya. Selanjutnya untuk HH ya. HH yang di depan dan H pada HA. H yang di depan adalah konsonan. H yang di depan adalah huruf vokal. Huruf vokal artinya ada 5. Oke ya. Ini vokal. Kemudian H dan H yang di sini adalah konsonan. Karena vokalnya ada 5, maka konsonannya 21. Jadi 5 kali 21 kali 21. Untuk A, dan A, huruf A yang depan di sini merupakan angka ratusan dan genap. Angka ratusan dan genap di sini hanya ada, perhatikan agak naik lagi, 2, 4, 6, dan 8. Artinya hanya ada 4 ya. A, dan A. Untuk A yang depan, di sini A yang depan hanya ada 4. Sedangkan yang lain tetap 10. Oke ya. Yang ini 10.
Karena bilangan ganjil, ganjil adalah 1 sampai 5, 1 sampai 9 ya. Ganjil ada 5, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Oke, jadi ada 5. A yang ketiga di sini adalah 5. Dan A yang terakhir adalah angka kelipatan 3, yaitu 3, 6, dan 9. Maka A yang terakhir di sini hanya ada 3. Kalau kita kalikan, 5 kali 21 kali 21 adalah 2.205. 4 kali 10 kali 5 kali 3 adalah 600. Oke ya. Sedangkan untuk menyusun semuanya, kita kalikan semua, yaitu 1.323.000 cara. Nomor 24 jawabannya adalah E. Iya, selanjutnya nomor 25. Nah, di sini ada KN, kemudian ada MN, ada NN, ada RN. KN adalah bilangan yang komposit dengan N ya. Atau di sini maksudnya adalah KN adalah bilangan komposit kurang dari N. Oke, Kak Aji lalat dulu sebentar. Oke, KN adalah bilangan komposit kurang dari N ya. Oke, mohon maaf. Di sini kurang dari N. Oke. Kemudian MN adalah bilangan prima terbesar kurang dari N. NN banyaknya faktor positif dari N, dan Rn adalah bilangan yang relatif prima. Oke, manakah yang memiliki nilai terkecil? Yang pertama, kita catat dulu kalau 2025 itu sama dengan 45 kuadrat ya. Nah, 45 kuadrat adalah 3 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Sehingga kalau kita mau menuliskan, kita punya KN, bilangan komposit. Apa itu bilangan komposit? Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor positif. Oke ya. Bilangan komposit itu adalah bilangan yang memiliki lebih dari 2 faktor positif. Contohnya adalah misalkan 4, kemudian ada 6, ada 8, ada 9, yaitu selain bilangan prima. Begitu ya. Jadi selain bilangan prima, ya kan, kita lihat di sini 2025 dibagi 3 ya. Kita saling komposit ya, atau yang sama-sama memiliki bilangan eh, yang memiliki faktor positif lebih dari 2. Oke, 2025 dibagi 3. Oke ya, itu adalah 675 ya. Kita floor itu artinya kita bulatkan ke bawah kalau misalkan hasilnya koma. Ternyata tidak ada yang koma. Oke ya. Nah, jadi eh, hasilnya adalah 675 ditambah 405 kurangi 135. Nah, kenapa kok harus dikurangi 135? Karena nanti ada yang beririsan dari yang kelipatan 3 dan kelipatan 5. Oke ya. Nah, bilangan yang saling komposit dengan 2025 di sini adalah bilangan komposit ya. Yang saling komposit. Nah, di sini adalah eh, yang memiliki kelipatan 3 dan kelipatan 5 ya. Oke, jadi banyaknya KN adalah 945. Next. Yang kedua, kita mau mencari M 2025. M adalah bilangan prima terbesar yang kurang dari 2025 ya. Jadi kita urut saja. 2023 bukan bilangan prima karena dapat dibagi 7 dan 17. 2021 bukan bilangan prima juga karena dapat dibagi oleh 43 dan 47. Nah, 2019, apakah 2019 merupakan bilangan prima? Bukan ya. Kenapa?
Karena 2019 kalau kita jumlahkan ya, bentar, 2019 kita cek. Nah, ini adalah kelipatan 3. Ya, tahu dari mana? Dari 2 tambah 0 tambah 1 tambah 9 adalah kelipatan 3. Nah, 2017 adalah bilangan prima. Cara lain untuk memastikannya adalah kita bagi ya sebenarnya. Memastikan dulu 2017 adalah bilangan prima atau bukan. Kita harus periksa, kita bagi oleh semua bilangan prima yang kurang dari akar 2017. Akar 2017 adalah 44,94 ya, kurang lebih 44. Nah, bilangan prima yang kurang dari 44, sekian itu adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita bagi satu persatu ya. 2017 bagi 2 bukan, bagi 3, bagi 5, bagi 7 sampai bagi 43. Ternyata 2017 itu tidak habis dibagi oleh bilangan-bilangan prima yang di atas. Maka bilangan prima itu bilangan 2017 adalah bilangan prima. Jadi M 2025 itu sama dengan 2017. Selanjutnya, tadi sudah ada K, sudah ada M. Kita mau mencari N. N 2025, yaitu ada banyak faktor positifnya, ada berapa? Ternyata ada 15 ya. Sudah dijelaskan di video sebelumnya. Oke. R 2025, banyak bilangan yang relatif prima dengan 2025. Kalau tadi yang saling komposit, itu selain bilangan prima, kalau relatif prima itu adalah bilangan yang memiliki FPB sama dengan 1 dengan 2025 ya. Oke, bilangan yang relatif prima ini adalah bilangan yang memiliki FPB sama dengan 1, pasangan bilangan ya. Jadi misalkan N dengan 2025 FPB-nya sama dengan 1. Oke, yaitu kita bisa kurangi dari 2025 dikurangi KN ya, karena KN tadi komposit ya, yang bukan prima, yang ini relatif prima, maka dikurangi. Jadi R 2025 sama dengan 1080. Kita punya cara lain, atau bisa gunakan pakai V ya. Nah, kalau kalian pahami, ini bacanya V, tulisannya bagaimana? Tulisannya adalah PHI. Oke ya, PHI simbolnya seperti ini. Kalau yang di lingkaran ini tulisannya adalah PI atau bacanya Pi. Kalian jangan sampai tertukar. Kita bisa gunakan V 2025 sama dengan 2025 kali 1 kurangi sepertiga kali 1 kurangi seperlima. Kenapa demikian? Karena 2025 itu sama dengan 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 2. Kita gunakan dari bilangan primanya saja, faktor primanya saja. 1 dikurangi ya, tapi jangan lupa dikali dengan 2025-nya. Maka V 2025 sama dengan 1080 juga. Oke ya. Sekarang kita cek jawaban. A, KN dikurangi NN. Nah, semuanya ya. Oke, kita cek. KN kurangi NN hasilnya 930 ya. Oke. KN-nya tadi berapa? 945 ya. Tunggu. Oke, kita catat dulu tadi KN. Kemudian ada MN. Kemudian ada NN. Dan ada RN. KN-nya adalah 945 ya. Kemudian MN. Nah, MN-nya adalah 2017, NN-nya adalah 15 ya. Ini 15 dan RN adalah 1080. Kalau kita cek KN kurangi NN 930, MN dikurangi RN ya. MN dikurangi RN. Nah, 937. Kemudian MN dikurangi KN 1072 dan yang paling kecil adalah milik E ya, atau KN dikurangi RN negatif 135. Jawabannya yang E.
Ya, itu saja dari Kak Aji. Semoga bermanfaat. Semoga bisa membantu kalian untuk besok semifinal ya. Jangan lupa berdoa, jaga kesehatan. Yang paling penting kerjakanlah dengan jujur. Kayak jangan nyontek, jangan bawa contekan. Sekian dari Kak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.